Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian takziah yang kami hormati, yang pertama dan yang utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang senantiasa ittiba, senantiasa mengikuti jejak langkahnya dan selalu mencontoh apa yang dilakukannya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah tahiyah yang kami hormati, pengajian takziah sudah 3 malam ini. Malam pertama diisi oleh Bapak Haji Bukimin, malam kedua alhamdulillah kemarin diisi oleh Bapak Tajuddin Malik, dan yang malam ketiga ini insya Allah akan diisi oleh Bapak Imam Iskandar. Marilah sebelum acara dimulai kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Bapak Imam. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mu'awizin dan mu'awizat jamaah takziah rahimakumullah, alhamdulillah kita pada malam yang ketiga ini masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dikatakan bisa ada video mis error Pak, nah di memek emang hilang. Sudah kemana ke lagi lah? Oke. Tes 1 Patu sih oh, ini patu ya. Alasan ini gua dengan Jono gue itu. S12 S12 Nanti mau mikir kok Orang-orang ini hasil delay dari mana apa? wis Aman delay. Volumenya bae volumenya gedeke volumenya. Ana volumenya digedeke sabra. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita semua, atau sorry kalau semuanya sebagai qudwah atau idola kita semuanya. Kalau saya dipercaya oleh Mas Eko tadi untuk memberikan materi pada malam hari ini, saya usaha mampu saya kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Tajuddin Malik, maka malam hari ini saya hanya menyimpulkan saja tentang kematian ya. Jadi kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, diantaranya adalah musibah kematian.
musibah kematian ini adalah sesuatu yang sifatnya pasti atau niscaya. Oke. Semuanya pasti akan terjadi. Jadi kemarin yang disampaikan yang pertama karena hadis dari Abu Darda yang berbunyi bahwa kafa bil mauti wa'idun, yang artinya cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nah, nasihat ini tentunya bagi kita yang mungkin sebagai tetangga atau kita mungkin sahibul musibah, Bapak Sawali sebagai suami, Mas Yanto sebagai menantu, dan putra-putri yang lainnya. Ini adalah nasihat, artinya sebuah pelajaran. Wa'idun itu pelajaran. Bagaimana siklus hidup manusia memang akan mengalami hal itu. Sehingga siapapun yang bisa mengambil pelajaran atau nasihat itu, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis lain dinyatakan, yang artinya kurang lebih intinya bahwa seandainya kita tahu tentang kematian, maka sesungguhnya kita akan sedikit tertawa dan banyak menangis, karena sesungguhnya hidup ini tidaklah lama. Kalau kita melihat usia Nabi kan hanya 63 tahun kurang lebihnya, sehingga umatnya pun saya yakin tidak akan jauh-jauh dari yang itu. Maka usia 40 tahun itu dikatakan sebagai usia yang matang, membatas dari usia di bawahnya, yang mungkin kalau masih muda ugal-ugalan, seterusnya, usia 40 tahun ke atas itu sudah usia yang menuju ke kematian. Maka filsafat Jawa kan seket, artinya senangnya ketunan. Ketu itu berarti memakai kupluk supaya ingat dengan kematian. Itu filsafat Jawanya begitu. Nah, ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Yang kedua, yang namanya kematian adalah panggilan. Kita semuanya tahu bahwa Allah memanggil kita ada 3 tempat, ya. Yang pertama adalah panggilan ketika sholat itu. Yang kedua adalah panggilan untuk ke Baitullah, panggilan untuk ibadah haji. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Panggilan pertama untuk sholat ini masih mungkin bisa diabaikan oleh banyak orang. Nanti sebentar lagi dan seterusnya, masih bisa dimundurkan, digampang-gampangkan, bahkan dilewatkan. Maka banyak orang yang kemudian lupa sholat 5 waktu tidak dilakukan, padahal dia seorang muslim. Maka kita yang sudah tahu hal ini, seyogianya bisa menasihatkan diri kita supaya jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, apapun kondisinya. Kalaupun sakit, maka agama bisa memberikan keringanan. Kalau nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, sambil berbaring dan seterusnya. Panggilan kedua adalah haji. Ini panggilan untuk yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu maka tidak ada dosa baginya. Tapi kalau bagi yang mampu tidak melaksanakan, yang mampu secara fisik, mampu secara finansial, tidak bisa dilaksanakan, atau dia memang tidak ada niat sama sekali, maka ini Allah memberikan pilihan baginya. Apakah ingin mati dalam badan Yahudi atau Nasrani? Ini karena mengabaikan panggilan Allah yang kedua untuk berkunjung ke Baitullah. Yang ketiga, panggilan yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita undurkan, tidak bisa kita elakkan lagi, yaitu panggilan kematian. Dan pada saat ini gilirannya Ibu Sukani. Ibu Sukani adalah jamaah Mushola Al-Asari yang saya menyaksikan sendiri, ya, sejak muda, sejak anaknya Ila masih kecil tuh 5 waktu subuh pun mesti digandeng gitu, ya, asar, maghrib, terus 5 waktu
jamaah ke musola. Hanya sekarang mendekati kematian karena sakit saja tidak ke musola. Ini adalah aktivitas yang beliau lakukan. Dan panggilan ini nanti tinggal kita yang menunggu giliran saja. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga tentang kematian adalah sebagai pemisah. Pemisah antara alam dunia menuju alam akhirat. Nah, alam yang kedua adalah alam barzah. Manusia mengalami 4 alam. Yang pertama alam rahim, ketika kita ada dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan, kita lahir ke alam dunia ini sampai sekarang masih kita jalani. Dan ini adalah perjalanan yang belum selesai, masih lama. Nanti kita akan mengalami alam yang ketiga, alam barzah. Dan yang keempat nanti alam akhirat yang kekal. Jadi alam yang kekal hanya alam akhirat saja. Nah, alam barzah ini, barzah itu artinya penghalang. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 40 ya, bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara air itu ada pemisah yang tidak akan mencampur adukan, jadi penghalang. Dalam hal ini penghalang yang dimaksud barzah adalah penghalang antara sifat duniawi dan sifat akhirat. Kita akan masuk ke dalam alam yang beda, di mana kita di alam barzah itu sendirian. Kondisi alam kubur itu tergantung dari amalan kita. Apakah gelap, apakah terang, apakah sempit, apakah lebar, wallahu a'lam. Namun dalam banyak keterangan bahwasanya amalan yang ada kita lakukan di dunia ini akan membuat alam kubur kita itu berwarna. Kalau kita sering baca Al-Quran, maka dia akan hadir sebagai teman yang baik. Kalau kita sering bermaksiat, maka akan hadir sebuah siksaan. Dan kita yakin betul bahwa adanya malaikat yang bertanya di kubur itu akan bertanya. Hadisnya sahih jelas ya. Maka siapapun akan menjawab sesuai dengan apa yang ia kerjakan ketika di dunia. Nah, untuk menyamakan ini kita tidak usah harus mati dulu, tapi yang jelas sudah ada hadis yang sahih yang menyatakan begitu. Dan kalau kita bicara ziarah itu, memang Nabi pernah melarang, tapi setelah itu beliau membolehkan. Beliau pernah melarang karena takutnya kubur-kubur itu dijadikan sebagai tempat ibadah, sehingga mereka menyembah kubur. Kemudian setelah Islam datang, beliau sudah menyampaikan akidah dengan lurus, maka dibolehkanlah untuk ziarah kubur. Namun sekarang agaknya mungkin kembali lagi ya, banyak sekali penyimpangan di makbarah itu. Alih-alih kita memintakan ampun kepada ahli kubur, malah kita yang meminta. Ini naudzubillah, ini akidah yang sangat sesat ya. Apalagi kalau kita yakin bahwasanya nanti si mayat itu bisa kembali lagi ke rumah kita. 7 hari datang, 40 hari datang. Ini sama sekali pemahaman yang tidak berdasar. Kok sempat-sempatnya? Karena mungkin pengaruh film juga banyak Bapak Ibu. Ya, pengaruh film itu pocong bisa kembali lagi sebagainya. Ini menyesatkan, sehingga kita harus menyampaikan ini ke keluarga kita, ke anak kita, supaya mereka tidak tersesat bahwa adanya pocong, hantu itu hanya jin yang menyerupai saja. Kalau orang sudah meninggal, urusannya sudah selesai dari dunia. Meskipun kalau kita hadir ke makbarah, ziarah kubur, kita memberi salam, itu ada hadis yang menyatakan bahwa mereka, ahli kubur itu bisa menjawab salam kita. Tapi kita tidak bisa melihat mereka, tapi menjawab salam kita dia dan mengetahui kedatangan kita. Dan ada di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim itu memang pada hari Jumat itu memang bisa ahli kubur itu menjawab.
Maka mungkin itu yang dijadikan patokan banyak masyarakat kita yang datang itu pada hari Jumat. Gitu di kitabnya Ibrahim ada. Namun Nabi sendiri tidak pernah untuk mengkhususkan. Maka kita mengambil sesuatu yang langsung dari Nabi saja. Kalaupun mau ziarah hari Jumat tidak apa-apa, tapi tidak harus hari Jumat. Kapanpun kita slow ya kita untuk bisa ziarah. Dan ziarah itu sifatnya untuk apa? Membuat kita teringat akan kematian. Kita akan pulang, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau ada banyak peringatan kematian yang sifatnya tidak ada dalilnya, maka kita hindari. Termasuk tahlilan sebagainya. Memang tahlilannya baik karena membaca kalimat tahlil, tapi yang tidak baik adalah merepotkannya ahlul musibah itu yang mungkin tidak mereka berpikir seperti itu. Karena ada pemahaman mereka menyatakan bahwa kalau semakin banyak yang hadir itu mendoakan si mayit, itu nanti doanya akan sampai lebih cepat. Atau bahkan nanti setelah malamnya tahlilan, paginya di kuburan itu ngaji lagi, pahalanya dikirim ke mayit. Ini pemahaman yang Nabi tidak mengajarkan. Sehingga kalau orang yang berpaham seperti itu, mereka harus banyak keluar dana, membayari orang haji, memberikan hidangan, karena mereka berpikir seperti itu. Nah, ini kalau kita mengikuti seperti itu, kita seperti orang Kristen dalam pemahaman penebusan dosa nanti. Hanya bagi orang kaya saja yang mampu, kalau orang miskin nggak mampu membiayai, akhirnya tidak bisa. Ini kan tidak adil. Maka kita mengambil sikap yang lurus, yang tegas, bahwa apapun yang terjadi pada mayit itu doa yang sampai hanya doa anak yang soleh saja. Maka kepada putra-putri Ibu Sukani, jangan lupa setiap 5 waktu ataupun setiap ada kesempatan doakan. Karena doa anak yang soleh itu yang akan membuat si mayit menjadi terampuni dosa-dosanya. Adapun doa orang muslim yang lainnya itu tidak semanjur doanya anak yang soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan peristiwa kematian ini menjadikan kita semuanya semakin yakin bisa taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba yang husnul khotimah. Maka kita doa-doa yang kita lakukan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini doa-doa yang harusnya kita biasakan. Kemudian Allahumma hasibna hisaba yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Kemudian doa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita bisa diberikan petunjuk untuk satu, bersyukur, kemudian kita bisa beribadah dengan yang paling baik. Ini doa-doa ini membuat hidup kita menjadi lebih terarah, lebih tenang, sehingga dalam menghadapi kematian pun insya Allah kita bisa lebih siap. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Rabbil ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana min awtanik. Allahumma hawwin 'alaina fi sakril maut wan najatan minan nar wa tawbatan qabla al maut
ورحمة إلا الموت ومغفرة بعد الموت والحساب اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم لا تحمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب